Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christopher Rivaldo Panjaitan, mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN, Diploma 3 Pajak. Pada hari ini, saya mengajak teman-teman untuk lebih mengenal apa itu pajak melalui tema Mari Jadi Sobat Pajak. Nah, saya telah mengelompokkannya ke dalam 6 pembahasan untuk mengenalkan kepada teman-teman apa itu pajak. Yang pertama, definisi pajak. Yang kedua, jenis-jenis pajak. Yang ketiga, fungsi pajak. Yang keempat, jenis tarif pajak di Indonesia. Yang kelima, the four maxims milik Adam Smith. Dan yang keenam, sistem pemungutan pajak di Indonesia. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu definisi pajak. Definisi pajak diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan pasal tersebut, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, dapat disimpulkan, pajak ialah iuran dari pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan kontraprestasinya tidak secara langsung. Artinya, setelah membayarkan pajak, si pembayar pajak tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Selanjutnya pembahasan kita ialah jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Jenis-jenis pajak di Indonesia dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama berdasarkan pihak yang menanggung, yang kedua berdasarkan pihak yang memungut, dan yang ketiga berdasarkan sifatnya. Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dikelompokkan kembali ke dalam 2 jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang menjadi tanggung jawab pribadi dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak penghasilan atau PPh dan pajak bumi bangunan atau PBB. Kedua, pajak tidak langsung ialah pajak yang dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dikelompokkan ke dalam 2 jenis. Yang pertama, pajak negara atau pajak pusat, dan yang kedua, pajak daerah. Pajak pusat ialah pajak yang dikelola oleh pihak pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya, pajak penghasilan atau PPh dan PPN. Yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah ialah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah akibat adanya otonomi daerah. Contohnya, pajak kendaraan bermotor dan pajak restoran. Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan ke dalam 2 jenis juga, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif ialah pajak yang melihat keadaan subjeknya untuk menjadi dasar pengenaan besarnya pajak. Contohnya, pajak penghasilan atau PPh. Dan yang kedua, pajak objektif ialah pajak yang melihat nilai objeknya sebagai dasar pengenaan pajaknya, tanpa memperdulikan keadaan subjeknya. Contohnya, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga ialah fungsi pajak. Pajak memiliki 4 fungsi, yaitu pertama, fungsi anggaran atau fungsi budgeter, yang kedua, fungsi mengatur atau fungsi regulasi, yang ketiga, fungsi redistribusi pendapatan, dan yang keempat, fungsi stabilitas. Fungsi anggaran atau fungsi budgeter, yang artinya pajak memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti
pembiayaan infrastruktur, contohnya perbaikan jalan tol dan perbaikan jalan raya. Yang kedua, untuk memperbaiki fasilitas kesehatan atau pelayanan publik lainnya, dan untuk subsidi. Selanjutnya, fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Dalam fungsi mengatur atau fungsi regulasi, pajak memiliki fungsi sebagai berikut. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya pajak pertambahan nilai. Dan yang terakhir, pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Fungsi yang ketiga dari pajak ialah fungsi redistribusi pendapatan. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, fungsi pajak ialah fungsi stabilitas. Pajak dapat digunakan untuk menstabilisasikan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat bertambah dan deflasi dapat diatasi. Keempat fungsi pajak tersebut merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, pemerintah lebih menitikberatkan kepada dua fungsi, yaitu fungsi anggaran atau fungsi budgeter dan fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pembahasan yang keempat ialah jenis tarif pajak di Indonesia. Jenis tarif pajak di Indonesia dibagi dalam 3, yaitu pertama tarif progresif, tarif proporsional, tarif regresif atau tarif tetap. Tarif progresif ialah persentase tarifnya semakin besar mengikuti besaran nilai objek yang dikenai pajak. Artinya, semakin besar nilai objek pajak, maka semakin besar pula tarifnya. Contohnya, tarif PPh wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, tarif proporsional. Artinya, tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Dengan begitu, seberapa besarnya jumlah objek pajak atau nilai objek pajak tersebut, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN yang persentasenya yaitu 10%. Dan yang ketiga, tarif regresif atau tarif tetap. Artinya, tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya atau tidak berubah-ubah. Contohnya, bea materai dengan nilai Rp3.000 dan Rp6.000. Selanjutnya ialah The Four Maxims miliknya Adam Smith. The Four Maxims merupakan teori Adam Smith untuk menjelaskan asas-asas pemungutan perpajakan. Yang pertama, asas equality atau asas keadilan. Yang kedua, asas certainty atau asas kepastian. Yang ketiga, asas convenience of payment. Yang keempat, asas efisiensi. Asas equality merupakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak. Negara tidak berhak melakukan tindakan diskriminatif terhadap wajib pajak. Yang kedua, asas certainty. Asas certainty mengartikan semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang artinya, setiap tindakan atau setiap pengaturan tentang perpajakan dipayungi oleh undang-undang sebagai asas kepastiannya. Yang ketiga, asas convenience of payment. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau saat yang paling baik seperti saat penerimaan penghasilan atau saat mendapatkan hadiah. Yang keempat, asas efisiensi. Asas efisiensi mengartikan biaya pemungutan pajak diusahakan
sehemat mungkin atau sekecil mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan lebih besar dari pendapatan pajaknya sendiri. Baiklah, pembahasan yang terakhir ialah sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, self-assessment system, yang artinya sistem pemungutan pajak membutuhkan peran aktif dari wajib pajak. Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang miliknya sendiri kepada kantor pelayanan pajak. Yang kedua, official assessment system. Official assessment system ini memiliki arti sistem pemungutan pajak membutuhkan peran aktif dari fiskus atau aparat yang berwenang untuk memungut pajak. Dan wajib pajak bersifat pasif. Artinya, pajak terutang baru ada setelah surat ketetapan pajak dikeluarkan oleh fiskus. Contoh penerapannya pada pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga, withholding tax system. Withholding tax system memiliki arti pajak dihitung dan dibayarkan dan dilaporkan oleh pihak ketiga. Dalam withholding tax system dikenal ada istilah pemotongan pemungutan pajak. Contohnya, PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2, dan 15, serta PPh pasal 26. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Dan saya berharap teman-teman ketika mendapatkan penghasilan dengan rela membayarkan pajaknya. Karena sudah mengenal apa itu pajak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini.